Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah pada hari ini, marilah mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kegiatan hari ini insya Allah dari klaster 4 akan mempresentasekan materi mereka terkait desain pembelajaran model EDI. Kepada kelompok 4 dengan hormat disilahkan. Saya Yusniar Umar, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran EDI. Jadi, seperti yang diketahui bahwa EDI itu merupakan singkatan. Jadi, EDI merupakan singkatan dari analisis, desain, development, dan implementation dan evaluasi. Jadi, dari kelima singkatan tersebut, model pembelajaran EDI itu bergantung pada setiap tahap yang dilakukan, bergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan tertentu, tapi dengan fokus pada refleksi dan literasi. Model ini memberikan pendekatan yang berfokus pada pemberian umpan balik untuk perbaikan terus-menerus, yang merupakan akar dari teori belajar behavioristik. Model pembelajaran EDI juga ini merupakan salah satu model pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan tentunya mudah untuk dipahami. Model ini memberikan pendekatan yang disederhanakan dan terfokus, yang memberikan umpan balik untuk peningkatan berkelanjutan untuk terus-menerus berkembang dan memberikan hasil yang optimal. Pembelajaran model EDI ini merupakan pembelajaran yang efektif dan efisien pastinya, karena setiap prosesnya bersifat interaktif, di mana hasil evaluasi setiap fase dapat membawa perkembangan pembelajaran ke fase sebelumnya. Kemudian dari hasil akhir suatu fase tersebut merupakan produk awal bagi fase berikutnya atau fase yang akan datang. Jadi model pembelajaran EDI ini juga merupakan jembatan antar peserta didik, materi, dan semua bentuk media, baik yang berbasis teknologi maupun bukan yang berbasis teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan pertemuan tatap muka saja dan menggunakan buku teks saja, tapi juga memungkinkan untuk menggabungkan belajar di luar kelas dengan teknologi ke dalam materi pembelajaran. Dan pada era sekarang pastinya model pembelajaran ini dianggap sebagai model desain instrumental yang paling umum diterapkan. 5 fase yang saling berhubungan dengan model dapat disesuaikan dengan semua lingkungan di sekolah. Ini merupakan siklus yang lebih lengkap yang terfokus untuk perbaikan pertama kali. EDI dianggap sebagai sebuah solusi dan habisnya banyak waktu untuk perkembangan, di mana desain mengubah dan menyempurnakan detail yang sebelumnya itu yang telah diluncurkan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pengertian model EDI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya lanjutkan untuk sejarah dari model EDI ini. Model EDI merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam desain instruksional untuk mengembangkan program pembelajaran. Sebagaimana tadi yang dijelaskan di awal bahwa EDI merupakan singkatan dari 5 tahapan utama dalam proses pembelajaran, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ini mengalami perkembangan sepanjang sejarahnya yang bisa diikuti mulai dari awal perkembangannya yang muncul pertama kali pada periode pasca Perang Dunia Kedua ketika Amerika Serikat mengalami pertumbuhan pesat dalam bidang pendidikan dan pelatihan militer.
Pada saat itu, perhatian besar diberikan pada metode pengajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, salah satu pengaruh awal terhadap model EDI adalah karya dari Ralph Taylor, seorang ahli pendidikan yang pada tahun 1949 ini mempublikasikan buku yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction. Dia menekankan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan menggunakannya sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Model EDI dalam bentuk awalnya muncul pada tahun 1950-an, meskipun tidak disebut sebagai EDI. Pada waktu itu, model ini terdiri dari tahapan-tahapan yang mirip dengan yang ada sekarang. Akan tetapi, model ini masih berkembang dan disempurnakan seiring dengan berjalannya waktu. Model EDI pada awalnya banyak digunakan dalam pelatihan militer di Amerika Serikat. Model ini membantu dalam merancang program pelatihan yang efektif untuk personel militer. Selama beberapa dekade, model ini terus berkembang dan disempurnakan oleh berbagai pakar dalam bidang desain instruksional dan pendidikan. Ini mencakup penekanan yang lebih besar pada analisis kebutuhan, perancangan yang adaptif, penggunaan teknologi, serta evaluasi yang lebih canggih. Model ini kemudian diadopsi secara luas dalam bidang pendidikan formal, bisnis, dan pelatihan, sehingga menjadi kerangka kerja yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai jenis program pembelajaran. Dengan perkembangan teknologi komputer dan internet, model ini kemudian mulai mengintegrasikan pendekatan yang lebih kuat terhadap penggunaan teknologi dalam desain instruksional, termasuk pengembangan e-learning dan pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Kemudian, banyak variasi dan modifikasi dari model EDI yang muncul, seperti model SEM dan model Rapid Prototyping. Model modifikasi ini menggabungkan antara elemen-elemen dari model EDI dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada respon yang cepat terhadap perubahan. Nah, dari yang kami jelaskan, model ini kemudian menjadi salah satu kerangka kerja desain instruksional yang paling populer dan digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk dalam hal model pembelajaran. Meskipun telah mengalami perkembangan dan penyesuaian, namun prinsip-prinsip dasarnya itu tetap sama, yaitu fokus pada analisis kebutuhan, perancangan yang efektif, pengembangan materi, implementasi, dan evaluasi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja untuk sejarahnya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan model ADI dalam pembelajaran. Di mana tahapan model ADI ini terdapat 5 langkah: analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Pertama ada analisis. Analisis merupakan elemen pengumpulan data mengenai apa saja kebutuhan yang diperlukan. Di sini, guru atau instruktur pelatihan akan mengumpulkan setiap informasi yang memungkinkan bisa dipertimbangkan ke proses selanjutnya, di mana langkah analisis terdiri dari 2 tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis tahap pertama, yaitu analisis kinerja, dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apa masalah kinerja yang dihadapi, memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Contohnya, masalah kinerja yang memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Tahap yang kedua yaitu analisis kebutuhan, merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang diperlukan dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Dalam hal ini dilakukan apabila proses program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Ya, tahap yang kedua yaitu tahap desain. Tahap desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran EDI. Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan, di mana di sini terdapat
Pada langkah desain, pusat perhatian perlu difokuskan pada upaya yang menyelidiki masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Hal ini merupakan inti dari langkah analisis, yaitu mempelajari masalah dan menentukan alternatif solusi yang akan ditempuh untuk dapat mengetahui masalah pembelajaran yang akan dihadapi. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam desain adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experiment yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Langkah desain harus mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran yang didesain dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan performa yang terjadi pada diri siswa. Tahap yang ketiga, tahap development atau pengembangan. Pengembangan merupakan langkah ketiga dari mengimplementasikan model desain sistem pembelajaran EDI. Langkah pembelajaran meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pengadaan bahan ajar perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran spesifik yang telah dirumuskan oleh desainer atau perancang program pembelajaran dalam langkah desain. Langkah pengembangan dengan kata lain mencakup kegiatan memilih dan menentukan metode, media, serta kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program pembelajaran. Ada dua tujuan penting yang perlu dicapai dalam pembelajaran dalam melakukan langkah pengembangan, yaitu memproduksi, membeli, dan merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, dan memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu implementasi. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran EDI. Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada siswa. Tujuan utama dari tahap implementasi yaitu merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan seperti membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Dan yang terakhir, evaluasi. Langkah terakhir atau kelima dari model desain sistem pembelajaran EDI adalah evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada dasarnya, evaluasi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan kelima langkah dalam model EDI. Pada langkah analisis misalnya, proses evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Ada evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu seperti sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, dan keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bagaimana dengan materi Selanjutnya Ibu Syarul Rahmawati. Sudah terdengar? Ya, Ibu, silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Putus-putus Ki suara tak, Bu. maaf di sini jaringan tidak bersahabat. Oh iya, sudah agak bagus. Oh iya.
saya akan memaparkan tentang kebiasaan ini. Setiap pembelajaran dan kekurangan pun kelebihan model ini yaitu sederhana, yaitu analisis sains dan yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengertiannya harus Coba coba dulu cari dulu tempat yang bisa yang bagus jaringannya, Bu. Oh ya, maaf. Ya, tidak ikut perkuliahan kalau jelek jaringan. Bagaimana? Bisa? Dari yang bagus. Bagaimana? Ya, coba dimulai, Bu. Dari awal deh. Dari awal. Lanjut dari kelebihan dan kekurangan model. Kelebihan dan adalah model pengembangannya karena memiliki adanya evaluasi setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau kekurangan produk pada tahap akhir. Sedangkan menurut Setiada dalam upaya model ini memperhatikan perkembangan ranah kognitif, afektif, motorik, tadi yang bersifat detail dan redaksinya dapat berubah dan dapat saling bergantung satu sama lain. Ya, tidak ada unsur-unsur yang terpisah. Antara kelebihan model pembelajaran yang lain yaitu memastikan kualitas pembelajaran yang dihasilkan karena setiap tahap harus melewati proses analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran yang sistematis. Dan kelebihan yang terakhir yaitu proses evaluasi yang dilakukan pada tahap akhir dan dapat digunakan mengevaluasi setiap hasil pembelajaran dan dapat membuat perbaikan pada tahap-tahap selanjutnya. Demikian untuk pemaparan materi. Saya lanjut ke pekan yang selanjutnya. Ya, sekarang dilanjutkan untuk materi selanjutnya, disilahkan. Silakan Pak Afif. Masih di mute kayaknya itu, Pak, mikrofonnya. Taib. Afwan. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan membahas
tentang kekurangan penggunaan model EDI. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya model EDI ini ada 5 tahapan. Yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, implementation, dan yang terakhir itu evaluation. Dan juga model pembelajaran ini memperhatikan 3 ranah dalam penilaian, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran model EDI ada pada bagian analisis. Analisis atau melakukan riset akan menjadi faktor penghambat ketika model pembelajaran ini diterapkan pada satu kelas yang berjumlah 20 orang atau 30 atau lebih peserta didik. Kami mengambil contoh pada perkuliahan saat ini. Dalam ruangan Zoom kita berjumlah 29 orang. 29 mahasiswa yang hadir pada saat ini. Tujuan riset untuk mengetahui secara spesifik tentang peserta didik sehingga hasilnya akan mudah untuk menilai apakah peserta didik itu termasuk dalam penilaian kognitif, efektif, atau motorik. Dan dalam kurung waktu 1 jam 30 menit untuk menganalisis 29 mahasiswa itu tidak akan selesai. Bahkan ditambah 2 kali lagi pertemuan itu belum tentu juga selesai. Perlu kita ketahui bahwa dalam menganalisis sesuatu akan selalu membutuhkan waktu yang panjang demi mendapatkan data yang valid. Setelah tahap analisis selesai, kita akan melangkah pada tahap desain. Desain atau metode pembelajaran tentu akan menyesuaikan dengan hasil riset. Menurut kami, dalam menganalisis 30 mahasiswa, tentu saja akan menghasilkan riset yang berbeda. Dan itu akan menjadikan sebab pendidik harus bisa menciptakan 2 atau lebih dari desain pembelajaran. Persoalannya, ketika pendidik telah menciptakan 2 desain pembelajaran, dia akan dihadapkan oleh 2 pilihan. Prioritaskan satu metode dalam sisi pelaksanaannya atau tidak keduanya. Mengapa mesti ada yang diprioritaskan? Jawabannya, pendidik belum tentu nyaman atau mampu bertahan dengan 2 metode pembelajaran atau lebih yang pendidik ciptakan selama 1 semester pertemuan. Dan menurut kami, desain pembelajaran yang banyak akan menghambat cepatnya tercapai target dari peserta didik. Itu mungkin dari kami kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari klaster 4 terkait desain media pembelajaran model EDI. Sekiranya dari peserta masih ada yang kurang dipahami dari penjelasan materi tadi, mungkin kami persilahkan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Masih ada materi 1, Bu. Oh, masih ada. Ada 1. Oh, masih ada pemateri ya? Masih ada 1. Oh iya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Silahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja mengenai model ID dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sini pembelajaran model ID dalam pendidikan agama Islam menggunakan ID dapat mengarahkan hubungan antara peserta didik dan pendidik serta memberikan ilustrasi terkait proses kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, pendidik harus aktif dalam menjelaskan dan memberikan hubungan dengan belajar yang diajarkan oleh. Karena itu model ID ini dapat diimplementasikan hampir seluruh pengembangan materi pada masa pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, model ID dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setiap materi yang akan diajarkan oleh guru pendidik agama Islam. Nah, sebagaimana contoh penerapan model ID pada pembelajaran pendidikan agama Islam seperti akhlak. Dengan menggunakan ilmu tahap, ada 5 tahap yang dapat digunakan, yaitu tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis. Nah, di sini analisis dalam pendidikan agama dalam model ID dalam pendidikan agama Islam, yaitu seperti
perencanaan berdasarkan capaian dan tingkat capaian sehingga dapat ditentukan kemampuan atau kompetensi apa yang diharapkan dan harus dicapai oleh peserta didik. Misalnya materi tentang akhlak terpuji. Nah, maka perlu ditentukan pengukuran kinerja sehingga ada ukuran yang jelas dalam kecapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, setelah melakukan analisis dilanjutkan dengan mengembangkan tujuan pengembangan atau desain. Seperti mengembangkan tes yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran atau perilaku peserta didik. Berdasarkan materi yang akan disampaikan, misalnya contoh seperti berprasangka baik atau berprasangka buruk kepada sesama. Maka pilih strategi atau model yang tepat untuk teman tersebut harus memiliki tujuan untuk memberikan motivasi terhadap peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan. Pada pengembangan ini guru harus mendata aktivitas yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran atau rencana pengolahan pembelajaran materi akhlak. Ditentukan apakah menggunakan PTT atau video dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya itu pelaksanaan. Nah, di fase ini kegiatan pelaksanaan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mempersiapkan lingkungan belajar serta keterlibatan guru dan peserta didik dalam pembelajaran yang bersifat terintegrasi. Kemudian menerapkan langkah pembelajaran sesuai dengan model atau buku guru dan buku siswa yang digunakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi melakukan implementasi ini adalah hal utama dalam menyampaikan materi akhlak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini perlu adanya evaluasi yang dilakukan dengan tahapan atau mengevaluasi hasil belajar peserta didik atau respon pendidik dan respon peserta didik melalui asesmen formatif dan sumatif. Nah, itulah penjelasan saya dari mengenai tentang model ID dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari klaster 4 terkait desain pembelajaran model EDI. Sekiranya dari teman-teman masih ada yang belum dipahami dan ingin mempertanyakan terkait pemaparan materi tadi, saya persilahkan 3 penanya terlebih dahulu. Baiklah, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Asrudi. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu moderator kita. Jadi cukup simpel pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada klaster 4 ini. Nah, tadi saya tertarik melihat analisis yang disampaikan oleh dalam pembelajaran EDI ini kan ada yang pertama itu analisis. Nah, yang tadi saya setelah baca-baca makalahnya ini, analisis yang disebutkan itu adalah bagaimana sebenarnya tujuan analisis tersebut untuk mengidentifikasi terhadap sebuah kesenjangan dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti sebagai guru ini kita tidak tahu bilang apa lagi bagus apalagi bagus ku bilang apa bagus lagi metode ku pakai. Jadi salah satu tujuan analisis itu untuk menghindari kesenjangan seperti itu. Nah, kemudian pada kekurangan tadi yang disebutkan bahwa analisis itu adalah ketika banyak orang. Jadi apa saja sebenarnya analisis apa saja yang sebenarnya harus kita ketahui di sini? Yang mana saja analisis yang termasuk di situ? Apakah metodenya ataukah orang-orangnya? Karena kekurangannya tadi yang di sini itu kalau misalkan banyak siswa, karena tadi disebutkan ada sekitar
kalau 20, 30 siswa, maka metode ini akan sulit untuk kita gunakan. Jadi apakah memang metode ini hanya fokus untuk siswa yang sedikit saja? Jadi apakah metode ini memang hanya untuk orang-orang yang sedikit? Apalagi kita misalkan di sini pembelajaran kita dalam semester itu ada 2 dosen. Jadi misalkan dosen ini sekitar waktu 1 bulan saja belum pernah pahami karakter tak masing-masing dosen, apakah tidak bagus ini untuk kita pakai ini metode ADI ini? Begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Asrudi. Kemudian saya persilahkan kepada Bapak Zulfajri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Anu tadi Bu, siapa tahu masih ada tadi duluan teman-teman. Mohon maaf, di sini apa ya? Saya ingin mempersilahkan kepada teman-teman yang belum pernah melakukan pertanyaan atau yang jarang melakukan pertanyaan. Sepertinya teman-teman yang angkat tangan di sini memang sudah sering aktif bertanya, jadi saya persilahkan kepada Bapak yang belum. Siap Bu, siap. Makasih banyak atas pengertiannya. Tidak jauh Bu dari pertanyaan dari Bapak Asrudi tadi, tidak melenceng dari analisis. Saya hanya ingin bertanya bagaimana metode model pembelajaran ADI ini, proses analisis dalam model ADI dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan tujuan yang spesifiknya. Seperti itu saja Ibu. Bisa diulangi Pak? Bapak Zulfajri, diulangi pertanyaannya. Ini Bu, bagaimana proses analisis dalam metode model pembelajaran ADI dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan tujuan yang spesifiknya, seperti itu. Ayo Mina pulang ayo. Atau Mina beli es krim sama kakak, baru pulang. Pak Zulfajri atas pertanyaannya. Kemudian penanya ketiga saya silakan kepada Ibu Amirillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen mata kuliah kita pada hari ini, dan Ibu moderator Ibu Syarifah, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya langsung saja dengan pertanyaan saya. Seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran EDI sudah memiliki 5 tahapan, yakni analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Dibandingkan model pembelajaran yang lain, saya rasa model pembelajaran EDI sudah sangat baik. Dan sasaran pertanyaan saya, apakah dengan penerapan model pembelajaran EDI, guru dan siswa akan lebih efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar tanpa menemukan kendala apapun, selain dari kekurangan yang dijelaskan oleh para pemateri tadi? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada klaster 4 untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Mungkin dari pertanyaan Pak Hasrudi yang tadi menanyakan terkait analisis dalam model EDI ini. Bagaimana sebenarnya tujuan analisis ini untuk menghindari kesenjangan, dan analisis apa saja yang harus diketahui? Apakah ini terkait dengan metodenya ataukah pesertanya di sini yang harus kita ketahui lebih lanjut terkait dengan kekurangan analisis tadi. Yang kedua, penanya dari Bapak Zulfajri menanyakan tentang proses analisis juga dalam metode pembelajaran EDI ini, di mana dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Bagaimana prosesnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran.
Kemudian pertanyaan dari Ibu Amirilla, diketahui bahwa model EDI ini memiliki 5 tahapan. Apakah dengan penerapan model EDI ini guru dan siswa sudah bisa pembelajarannya itu sudah bisa berjalan secara efektif dan efisien? Mungkin kurang lebih seperti itu, bisa diluruskan jika nanti kurang tepat. Saya persilahkan dulu kepada klaster 4. Apakah ada yang ingin memberikan penjelasan, jawaban? Dengan hormat disilahkan. Ya, saya Bu. Ya, kepada Bapak Muhammad Afiq Siddiq, disilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya mau meneruskan dulu pertanyaannya, bahwa tadi itu yang dipertanyakan mengenai analisis. Serasa kekurangannya itu belum terlalu pas. Jadi sebenarnya analisis itu adalah kita melakukan riset, observasi dulu ke peserta didik, sehingga dengan observasi yang kita lakukan itu kita mudah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya peserta didik itu nyamannya belajar menggunakan pembelajaran audio, atau peserta didik mudahnya belajar menggunakan pembelajaran visual. Sehingga kenapa kami mencantumkan dalam model pembelajaran EDI itu kekurangannya ada pada analisis? Karena tadi sudah disebutkan bahwa analisis itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data yang valid. Kalau misalnya kita menerapkan analisis dalam pembelajaran PAI misalnya, kita tahu bahwa pertemuan di PAI itu di sekolah-sekolah umum itu hanya 1 jam 30 menit mungkin paling lama. Kemudian biasanya sekali di sepekan. Nah, kalau misalnya waktu yang kita gunakan itu 1 jam 30 menit hanya untuk menganalisis, atau mungkin sedikit saja kita, kalau misalnya kita sedikit menganalisis, tentu data yang kita dapat sedikit. Karena tadi saya mengambil perumpamaan bahwa kalau menganalisis 20 atau 30 akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pertanyaan tadi juga bahwa apakah analisis ini tidak cocok digunakan di perkuliahan pada saat ini. Sebenarnya analisis itu kekurangannya tadi itu ada pada waktu yang terlalu lama. Kalau misalnya analisis ini kita terapkan di pembelajaran seperti yang ada di pondok pesantren, mereka kan melakukan pendidikan selama 24 jam. Maka analisis itu sangat dibutuhkan karena waktu yang begitu banyak, sehingga mudah untuk menyelesaikan segera ini menganalisis peserta didik, sehingga setelah mendapatkan informasi yang valid, bagaimana mudahnya peserta didik dalam belajar, sehingga kita juga nanti dimudahkan untuk menentukan metode apa yang cocok diberikan kepada peserta didik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bisa ditambahkan, Ibu Moderator? Ya, silakan Ibu Marwa untuk menambahkan. Baik, mungkin sebelum lebih jauh lagi dijelaskan sama teman-teman pemateri terkait analisis ini, bisa mungkin saya sampaikan terkait beberapa aspek yang termasuk dalam hal analisis dalam model pembelajaran EDI ini. Ada yang pertama, ada yang disebut dengan analisis kebutuhan, need analysis, yaitu identifikasi kebutuhan dasar yang menjadi alasan mengapa program pembelajaran itu dilaksanakan. Misalnya ada suatu permasalahan yang ingin dipecahkan, itu kita bisa melakukan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, analisis tujuan pembelajaran atau learning objective analysis. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan materi pembelajaran. Kemudian ada juga yang disebut dengan analisis sasaran audiens atau audience analysis. Memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik atau audiens yang akan mengikuti pembelajaran. Ini mencakup faktor-faktor seperti bagaimana tingkat pengetahuan dari peserta didik, pengalaman, serta gaya belajar dan kebutuhan dari masing-masing individu dari peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat adalah menganalisis konten.
yaitu menentukan konten apa yang harus disampaikan dalam materi pembelajaran. Ini melibatkan identifikasi terkait informasi atau materi yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, ada yang disebut juga dengan analisis konteks, memahami konteks atau situasi lingkungan di mana pembelajaran itu akan dilaksanakan, baik itu di kelas ataupun di luar dari lingkungan. Kemudian ada yang disebut juga dengan analisis sumber daya, melakukan analisis terhadap sumber daya yang tersedia, baik buku, kemudian fasilitas fisik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga analisis keterampilan dan kebutuhan. Mungkin itu saja terkait analisis yang tercover dalam analisis model pembelajaran EDI. Bisa dilanjutkan di pemaparan teman-teman yang lain. Terima kasih. Sebelum saya mengembalikan kepada Pak Asrudi, apakah dari pemateri ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau dari peserta ada yang ingin menambahkan? Ya, sekarang saya kembalikan kepada Pak Hasrudi bagaimana tanggapannya terkait jawaban dari Ibu Marwa dan Pak Apik Sidik. Silakan. Baik, terima kasih. Saya rasa jawaban dari pemateri tadi sangat luar biasa. Cuman saya ingin bagaimana sebenarnya kita menarik titik kesimpulannya di sini. Jadi saya masih kekurangan kesimpulan sebenarnya. Nah, jadi kan tadi sudah dibahasakan kalau misalkan banyak pesertanya itu agak sulit, apalagi membutuhkan sampai 3 pertemuan, itu kan lama. Nah, tentu dalam di situ pasti ada kesenjangannya. Kira-kira di situ kesenjangannya bagaimana? Apakah di situ ada metode-metode? Kemudian juga tadi kalau misalkan dalam banyak kelas, apakah memang ini hanya untuk orang yang sedikit saja pesertanya atau bisa juga di banyak pesertanya? Tapi kan begini, kalau kan tadi EDI itu kan ada 5 poin. Dalam analisis saja itu sudah bisa mengambil waktu misalkan 3 sampai 4 minggu. Ini kan juga masih ada poin-poin yang lain. Masih ada itu EDI kan ada 5, jadi masih ada 4 di situ di belakangnya. Di sini analisisnya itu masih membutuhkan sampai 3 sampai 4 minggu. Jadi kira-kira apakah cocok digunakan untuk peserta yang banyak. Jadi itu saja, intinya cocok atau tidak begitu. Ya, itulah tadi tanggapan dari Bapak Asrudi yang masih bingung terkait analisis ini. Dan saya juga mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan. Mungkin sebenarnya saya juga bingung dengan kekurangan pada penggunaan model EDI ini. Di sini yang menjadi kekurangan sini adalah analisis. Sedangkan tadi Ibu Marwa menjelaskan bahwa terdapat beberapa analisis yang diperlukan dalam penggunaan model EDI seperti analisis konten, analisis konteks, sumber daya, keterampilan, dan lain-lain. Jika analisis ini memang banyak terdapat dalam pembelajaran EDI, tapi kenapa ini menjadi kekurangan pada model pembelajaran EDI? Mungkin bagaimana dari pemateri? Saya boleh menambahkan, Bu? Ya, silahkan Ibu Amirillah, disilahkan. Sebenarnya begini, Bapak Ibu. Sebenarnya dari pertanyaan dari Bapak Hasrudi itu mengenai masalah analisis. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Marwa ada beberapa tahapan analisis ya. Nah, sebenarnya ketika kita sudah menjadi seorang guru yang profesional, otomatis kita bisa menggunakan kayak misalnya kita kuliah sekarang, kuliah melalui Zoom. Nah, bisa kita menggunakan analisis audiens di sini. Kita bisa ketika seorang dosen sudah berpengalaman menemukan segala bentuk mahasiswa, ketika dia baru melihatnya beberapa pertemuan, dia sudah bisa menganalisis audiens itu seperti apa. Karena dia sudah mempunyai pengalaman. Otomatis guru yang sudah memiliki pengalaman yang sangat
sangat profesional di bidangnya, dengan mudah juga dia menganalisis audiensnya dengan cepat. Nah, saya rasa tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk seorang yang profesional seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, itulah tadi tambahan jawaban dari Ibu Amirilla. Bagaimana Pak Asrudi? Baik, saya rasa saya sangat mengapresiasi dari jawaban Ibu Amirilla karena tadi memang tadi yang saya sangat pertanyakan itu adalah waktu yang sangat lama. Jadi memang kalau misalkan kita sudah profesional, saya rasa ya itu jadi waktunya itu bisa lagi kita persingkat mungkin sekitar cuma 1 sampai 2 pertemuan sudah kita bisa analis anak-anak kebutuhannya begini. Jadi saya terima dengan baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Amirilla atas tambahan jawaban yang diberikan. Baiklah, kita lanjut kepada dua penanya lagi kepada pemateri dari klaster 4. Disilahkan. Mungkin saya, Ibu, pertanyaan dari Bapak Zulfajri. Iya, disilakan kepada Ibu Neni untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Zulfajri. Analisis dalam model ADI dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Sebelumnya kita ketahui bersama, analisis merupakan elemen pengumpulan data mengenai apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan. Ada 2 kunci yang harus kita selesaikan dalam proses analisis ini. Yang pertama, kita harus tahu apakah siswa memerlukan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, apakah siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam proses ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam proses analisis ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, kita perlu mengetahui dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa, dan indikator dan kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditentukan setelah melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang harus ditemukan dalam proses analisis. Dengan demikian, setelah ditemukan jawaban dari proses pertanyaan-pertanyaan di proses analisis ini, tentu kita akan mengetahui kebutuhan pembelajaran seperti apa yang cocok kita gunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dulu, Ibu. Ya, terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu Neni. Apakah dari pemateri yang lain masih ingin ditambahkan? Atau dari peserta diskusi ada yang ingin menambahkan? Ya, saya kembalikan kepada Bapak Zulfajri. Bagaimana tanggapannya terkait jawaban dari Ibu Neni? Begini, Bu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sebenarnya mungkin 75% saya sedikit ini karena menurut saya dari pertanyaan Pak Asrudi tadi itu sudah nyambung. Maksudnya proses analisis itu seperti apa? Kalau semisal dijelaskan bahwa proses analisis itu hanya mengetahui karakter dan lain-lain untuk menentukan metode apa yang ingin dipakai untuk pembelajaran ini, saya rasa berarti kita tidak bisa, itu terbantahkan, Ibu. Dalam artian terbantahkan baik itu dalam proses tadi dibahasakan oleh Ibu Ami, mengatakan bahwa kalau dia seorang guru profesional itu tidak akan memakan waktu lama. Berarti ini terbantahkan dalam artian baik itu guru profesional dan tidak, yang jelas mereka lebih memahami metode proses analisis yang mereka lakukan. Waktu menganalisis itu lama dan sebentarnya menganalisis itu tergantung dari metode yang dilakukan, bukan dari metode guru profesional tersebut, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, makanya pertanyaan saya tadi ke lebih proses menganalisis dari berbagai karakter siswa, seperti itu. Tetapi kalau memang penjelasannya seperti itu, mungkin kita akan bisa kaji lebih dalam di luar daripada pembelajaran mengenai
tingkatan karakter siswa atau proses pembelajarannya di kelas itu seperti apa untuk lebih cepat menerapkan analisis yang cocok seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Kalau saya itu aja sih sebenarnya, Bu. Ya, terima kasih banyak tanggapan dari Bapak Zulfajri, di mana Bapak Zulfajri ini lebih mengarah kepada peserta didik ya, terkait analisis tadi. Di kolom chat ada saya lihat dari Ibu Wildana Yani ingin menambahkan jawaban. Bagaimana Ibu Wildayani? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya hanya ingin menambahkan sedikit jawaban-jawaban dari teman-teman pemateri, bahwasanya mengenai analisis tadi yang dipertanyakan oleh teman-teman. Kalau saya pribadi, dari pengalaman ya teman-teman, ketika pertemuan pertama, saya sudah, misalnya kita memberikan angket, supaya kan penilaiannya bahwa memakan waktu lama ya, ada baiknya kita memberikan angket kepada anak-anak, karena di kelas, misalnya di kelas 1, di kelas 3 atau di kelas 4, mereka kan sudah bisa membaca. Jadi di situ bisa kita berikan angket, tetapi misalnya kayak selembaran ya, diberikan gambar-gambar, tulisan-tulisan yang tidak terlalu panjang, agar mereka mudah membacanya. Nah, dari situ kan kita tidak perlu waktu lama lagi seperti kalau misalnya wawancara ditanya-tanya, cukup angket saja mereka isi. Di situ nanti pada saat selesai pembelajaran, sekitar 20 atau 10 menit lah kita kasih waktu, biar 5 pertanyaan saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting anak-anak atau kita sudah tahu apa yang mereka pahami atau sebelumnya apa yang belum mereka pahami. Nah, ketika nanti pembelajaran selanjutnya, dari angketnya tadi bisa kita baca, bisa kita tahu bahwa oh mereka mau yang seperti ini, mereka yang mau seperti ini. Nah, tahap itulah yang bisa kita kembangkan lagi. Ada tadi beberapa yang disebutkan oleh teman-teman tahapannya tadi, model pembelajaran. Jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi tidak perlu waktu lama melakukan analisis, cukup angket saja. Itu angket dibagikan 10 atau 20 menit lah. Kita kasih waktu anak-anak menulis, setelahnya itu kita lanjut pembelajarannya. Nah, dari pertemuan tadi angket tadi bisa kita tahu. Itu saja. Cukup bisa diatasi dengan memberikan angket kepada anak-anak. Itu saja. Terima kasih kepada moderator. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak jawaban dari Ibu Wildayani yang mengatakan bahwa terkait analisis itu agar lebih ini tidak memakan waktu lama dengan cara memberikan angket. Dengan cara pemberian angket, lalu bisa dilanjutkan pembelajaran untuk analisisnya. Nanti angket tersebut dari situ bisa dianalisis. Mungkin Pak Jamaluddin Mangka ingin menambahkan. Iya. Baik. Ini saya Terima tunggu kasih. jawabannya, Bu. Iya. Kenapa Pak Zulfajri? Assalamualaikum. Memang Pak Jamaluddin Mangka kutuk, Bu. Iya. Calon Capsek. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan yang kami ta'zimi Bapak Dr. Manur selaku dosen pembimbing mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran. Sahabat-sahabat sesama mahasiswa yang sama juga saya hormati. Terkait dengan masalah analisis terhadap peserta didik, saya justru punya pandangan yang berbeda bahwa analisis itu sebenarnya tidak perlu kita paksakan bahwa dia harus tidak memakan waktu lama. Karena dalam hemat saya bahwa analisis terhadap peserta didik itu justru harus berkesinambungan. Jadi memang butuh waktu yang lama, karena analisis itu tidak hanya pada saat pertemuan pertama atau di awal pertemuan dengan peserta didik, tapi analisis itu terus berkelanjutan karena kita ingin melakukan menganalisis bagaimana perkembangan peserta didik sampai pada akhir setelah evaluasi, sehingga kita bisa melakukan revisi misalnya.
Jadi kalau saya analisis membutuhkan waktu yang panjang, yang lama misalnya, itu tidak masalah karena memang mengharuskan kita seperti itu untuk melakukan analisis terhadap peserta didik. Itu aja sih kalau saya. Terkait masalah teknik menganalisis tadi seperti Bu Wilayani ada angket dan lain-lain sebagainya, kita bisa melihat CV peserta didik sebelumnya, kita bisa berkonsultasi dengan yang penyuluhan BP misalnya untuk mengetahui karakteristik siswa. Itu evaluasi di awal. Tapi ada juga evaluasi di tengah pada saat proses pembelajaran, ada evaluasi di setelah kita melakukan pembelajaran. Jadi memang evaluasi ini, analisis ini butuh waktu yang lama saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tambahan jawaban dari Pak Jamaluddin Mamka yang mengatakan bahwa analisis ini tidak mengapa jika menggunakan waktu yang lama karena menurut beliau analisis ini harus berkesinambungan atau berkelanjutan agar kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi pada model pembelajaran tersebut. Jadi mungkin menurut saya di sini ada beberapa analisis yang mungkin memang butuh waktu lama untuk bisa dideteksi kekurangan atau kelebihannya. Namun ada juga beberapa yang kita bisa analisis dengan pada waktu pertemuan itu juga menurut saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada klaster 4. Mungkin ada jawaban terkait analisis tadi sudah jelas ya. Ya, jadi kita beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Amirilla kepada klaster 4, disilahkan. Bisa disebutkan ulang pertanyaannya tadi, Bu? Pertanyaan dari Ibu Amirilla terkait ini. Kan kita sudah mengetahui bahwa model EDI ini memiliki 5 tahapan. Terus yang ditanyakan, apakah dengan penerapan model pembelajaran EDI ini, apakah ini guru dan siswa pada saat proses pembelajaran ini sudah bisa berjalan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan model EDI? Seperti itu yang saya tangkap. Bagaimana dengan Ibu Amirilla? Ya, seperti itu, Bu. Tanpa melihat kekurangan yang tadi dijelaskan ya, karena setiap model pembelajaran itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita tidak usah melihat kekurangannya. Oke, baik. Bisa saya jawab? Ya, disilakan. Baik, jadi kalau menurut saya, model pembelajaran EDI ini cukup efektif sebagai alat atau model yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola pembelajaran yang berkualitas. Akan tetapi, keefektifan tersebut itu tergantung pada beberapa faktor, termasuk dalam yang pertama, pemahaman guru terkait model ini, kemudian waktu dan sumber daya yang tersedia sebagaimana yang tadi saya sebutkan, dan juga konteks dari pembelajaran tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Bu Marwah. Apakah dari pemateri yang lain ada yang ingin menambahkan atau dari peserta? Ya, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana dengan Ibu Amirilla jawaban yang diberikan oleh Bu Marwah? Berarti model pembelajaran EDI lebih pantas dibandingkan model pembelajaran lain untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar atau gimana, Bapak Ibu? Saya minta tanggapan para pemateri seperti apa? Tanggapannya dari Ibu Amirilla yang mengatakan bahwa apakah model pembelajaran ini, EDI ini lebih pantas digunakan pada pembelajaran dibandingkan model-model yang lain seperti itu. Bagaimana pemateri? Kalau menurut saya itu tergantung dari kebutuhannya. Jadi guru itu harus fleksibel dalam memilih dan menerapkan model yang sesuai dengan tujuan dan kondisi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didiknya.
Jadi untuk kategori pantas atau tidak pantas tergantung bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, seperti itu. Terkait pantas dan tidak pantasnya itu kita dikembalikan kepada tujuan pembelajaran dan materi apa yang akan kita terapkan pada pembelajaran tersebut. Apakah materi ini mungkin cocok digunakan untuk model EDI seperti itu, Ibu Amirilla? Bagaimana Ibu Amirilla? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Saya bisa terima. Ya, itulah tadi saya ucapkan terima kasih. Apakah dari peserta ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, tambahan sedikit. Oh ya, silakan Bapak Afik Sidik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai keefektifan ini model pembelajaran EDI. Jadi sebenarnya efektif sekali kalau misalnya penerapannya itu dilakukan di pembelajaran tahfidz. Misalnya di pondok pesantren. Pembelajaran tahfidz kita pasang target 30 juz. Target 30 juz. Sebelum masuk ke pembelajaran kita menganalisis dulu santri. Setelah mengetahui kemampuan bakat santri dalam menghafal, kita bisa mengklasifikasikan. Jadi dipisah-pisah dulu santri mana yang cepat menghafal, mana yang lambat, sehingga nanti metode yang diberikan itu pas. Jadi misalnya ada misalnya peserta didik, berarti metodenya beda nanti dengan si peserta didik yang lambat menghafal, sehingga dengan model EDI ini setelah kita mengklasifikasikan, kemudian kita melakukan pengembangan, tujuan daripada pembelajaran itu atau target 30 juz itu mudah tercapai. Itu mungkin dapat saya tambahkan. Ya, terima kasih banyak atas tambahan jawaban dari Bapak Muhammad Afik Sidik terkait ini keefektifan yang digunakan model EDI pada pembelajaran tahfidz. Ya, bagaimana Ibu Amirilla, apa ingin ditanggapi? Baik Bu, saya rasa sudah cukup Bu. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta diskusi pada hari ini. Demikianlah tadi 3 orang penanya yang sudah selesai dijawab oleh pemateri dan beberapa peserta tadi. Untuk lebih jelasnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Doktor pembimbing, dosen pembimbing kita untuk lebih memperjelas terkait diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak Doktor, dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Sarifah Aslia sudah memandu kegiatan kita di pertemuan pada hari ini. Sangat luar biasa, baik moderatornya, pematerinya, penanyanya, juga pesertanya saya lihat hampir semuanya antusias mengikuti kegiatan yang kita lakukan pada sesi hari ini, dan tentu tadi kajian-kajian yang sangat fundamental sekali di dalam kaitannya dengan memahami tentang model EDI, model analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Evaluasi ini tentunya kita berharap dapat menjadikan pemahaman kita mengenai desain dan model pembelajaran yang diterapkan tentunya akan lebih implementatif begitu. Kenapa? Karena memang salah satu model yang dikembangkan oleh para ahli di dalam kaitannya untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran atau TP daripada pembelajaran itu banyak ragam sih sebenarnya. Artinya banyak model yang dikembangkan. Tadi ada banyak penjelasan yang diberikan oleh pemateri
bahkan terkait juga dengan model pembelajaran yang berkembang di era penerapan kurikulum merdeka. Di penerapan kurikulum merdeka ini saya lihat sebagian besar sih sebenarnya mengarahkan kepada model EDI ini, walaupun barangkali di dalam istilah yang dipergunakan itu berbeda. Nah, tahapan-tahapan yang ada di dalamnya itu memang sangat membutuhkan kemampuan kita untuk mengimplementasikan. Katakanlah misalnya tahapan pertama di dalam proses EDI ini yang memang mengharuskan kita menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kita, di mana di dalam kegiatan analisis ini mungkin ketika kita melihat daripada jumlah daripada peserta didik yang mungkin kita hadapi, itu akan berbeda di setiap lembaga pendidikan. Nah, yang kita laksanakan saat sekarang ini misalnya di perguruan tinggi IAIN Parepare itu baik S1 maupun S2, ada rata-rata mahasiswa yang kita hadapi di S1, misalnya saya rata-rata menghadapi antara 38 sampai dengan 40 mahasiswa di dalam satu ruangan. Nah, ketika proses pembelajaran yang kita lakukan ingin menerapkan salah satu desain atau metode, salah satunya misalnya kita harus menganalisis dulu bagaimana kemampuan awal daripada peserta didik kita. Nah, kemampuan awal itu tidak mesti diuraikan satu persatu atau mungkin ditanyakan kepada setiap peserta didik. Tetapi bisa jadi di dalam proses pelaksanaannya itu tahapan akhir dulu yang dilakukan. Yang mana itu tahapan akhir, yaitu tahap evaluasi. Di dalam kurikulum 2013 di kurikulum Merdeka Belajar, justru yang diutamakan itu dalam melakukan analisis kepada peserta didik, bagaimana tingkat pemahamannya terhadap materi yang sudah pernah dia terima dan materi yang akan diberikan kepada mereka. Dalam rangka melakukan analisisnya, yang diberikan pertama itu adalah evaluasi, begitu. Nah, evaluasinya dalam bentuk apa? Bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan apakah dalam bentuk lisan ataukah barangkali dalam bentuk tulisan yang diberikan kepada peserta didik terkait dengan materi kita. Mungkin pertanyaan yang paling simpel misalnya ketika evaluasi itu diberikan, pertanyaannya sih sederhana. Anak-anakku sekalian, apakah Anda sudah pernah belajar tentang materi akhlak? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu biasanya itu. Jadi itu sudah masuk kepada analisis itu. Jadi pertanyaannya sederhana, jawabannya juga sederhana. Jawabannya yang paling sederhana kan, iya sudah pernah Pak, sudah pernah Bu. Nah itu kan jawabannya gitu. Tidak perlu kita tanya kepada setiap mahasiswa, setiap peserta didik yang ada di hadapan kita, kamu sudah. Itu akan membutuhkan waktu yang lama di dalam melakukan analisis kalau seperti itu. Tapi ketika misalnya ini kemampuan guru ini, pendidik, ketika mendengarkan peserta didik mengatakan, ada yang sudah pernah, terus kemudian ada sayup-sayup kedengaran, ada yang mengatakan belum pernah. Kalau sayup-sayup kita dengar, jadi ini kemampuan psikologi dan sekaligus kemampuan menganalisis internal daripada seorang pendidik ini. Jadi ini harus dilakukan dengan banyak pengalaman begitu. Kalau kita mengajar lalu kemudian
ada suara yang paling besar kita dengar dan suaranya begitu ramai kedengaran, maka secara otomatis kita akan menganggap bahwa peserta didik kita itu sudah melakukan tindakan itu gitu. Walaupun mungkin ada riak-riaknya ya, ada yang masih kedengaran, saya belum pernah saya. Nah, disitulah kita menganalisis. Yang belum pernah tentu harus kita bisa lihat, oh ini orangnya gitu. Oh ini tadi misalnya ada 2 atau 3 dari 40 orang yang kita tanya, ada 2 atau 3 yang mengatakan belum pernah gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita tentu harus melalui banyak pengalaman di dalam kelas itu, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, intinya sih sesungguhnya bahwa ketika kita menerapkan proses mendesain pembelajaran dengan model EDI ini, maka langkah-langkahnya itu harus secara keseluruhan terimplementasi di dalam kegiatan yang kita lakukan. Apakah itu implementasinya rumit, ataukah mungkin implementasinya sederhana? Yang saya katakan rumit, ketika misalnya proses analisis kita tanya satu persatu, 40 atau 30 peserta didik, kita mau jadikan rumit, maka ditanya satu persatu. Tetapi ketika misalnya kita mengimplementasikan itu mau sederhana, maka kita harus bisa memanfaatkan kemampuan pengalaman kita di dalam mengajukan. Jadi kalau misalnya sebagian besar kedengaran sudah mengatakan, saya sudah pernah, berarti kemampuan analisis kita adalah, oke, berarti kelas ini sudah sebagian besar sudah pernah. Berarti ketika kita memberikan penjelasan terkait dengan masalah yang kita mau sampaikan kepada peserta didik, maka materi tentang itu tidak perlu lagi terlalu lama dibahas, hanya materi itu saja. Kalau sudah sebagian besar mengatakan sudah pernah, karena sudah akan berulang kan? Nah, tetapi yang belum pernah, yang mengatakan tadi belum pernah, dia pasti akan mereview. Oh ternyata yang dimaksud Bapak ini tadi ini. Oh kalau begini saya sebenarnya juga sudah pernah mendengar tentang itu. Jadi sehingga tidak perlu terlalu panjang kita memberikan materi itu kepada peserta didik kita sesuai dengan konteks tadi itu, menganalisisnya itu. Struktur yang itu analisis. Bagaimana kita mendesain lagi? Nah, ketika kita sudah melakukan analisis, apakah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang sifatnya sederhana atau pertanyaan yang sifatnya rumit, kita melakukan desain. Kalau di dalam kelas banyak desain yang bisa kita lakukan lah, desain-desain pembelajaran. Bagaimana kita membuat model-model pembelajaran itu supaya menarik di dalam kegiatan pembelajaran. Baru kemudian kita melakukan desain itu. Yang rumitnya kalau desain pembelajaran yang kita lakukan secara face to face di media e-learningnya seperti ini. Mendesainnya bagaimana? Otomatis misalnya saya harus mengarahkan kepada Bapak Ibu, saya harus arahkan kalau peserta didiknya seperti ini, saya mendesain pembelajarannya paling ke aplikasi yang dipergunakan. Jadi saya akan bawa ke aplikasi bagaimana tingkat pemahaman kegiatan kita di dalam proses pembelajaran, maka nanti akan terimplementasi dan akan terlihat hasilnya ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan proses pembelajaran itu. Bagaimana mendesainnya lagi? Tadi misalnya lebih awal saya mengatakan silahkan Bapak Ibu kegiatannya kita direkam. Karena ada tempatnya nanti, misalnya di setiap tempat ada tugas itu, setiap kelompok nanti akan melin kegiatan pembelajarannya di tempat yang akan yang ditunjukkan gitu. Nah, itu adalah bagaimana kita mendesain proses pembelajaran kita supaya kegiatannya bermakna. Dalam hal kegiatan apalagi misalnya development-nya, pengembangannya. Nah, pengembangan itu bisa kita lakukan kalau misalnya di dalam kelas, maka kita melihat bahwa satu metode yang diterapkan, misalnya metodenya diskusi. Kita terapkan satu metode. Bagaimana cara mengembangkan metode diskusi itu? Metode diskusi itu biasanya dilakukan antara penanya dengan pemateri. Bagaimana mengembangkannya?
Mengembangkannya adalah dengan cara mengajukan pertanyaan atau juga memberikan kesempatan kepada peserta yang lain yang bisa jadi dia lebih tahu atau dia punya pemahaman atau dia punya kajian-kajian yang lebih terstruktur dari hasil bacaan atau dari sumber belajar yang dia pahami untuk kemudian ditransfer kepada kelas. Itu ada proses pengembangan begitu. Jadi tidak monoton bahwa kegiatan diskusi itu hanya antara penanya dengan yang pemateri, dengan satu pemateri, satu penanya. Tetapi dikembangkan gitu. Itu adalah proses pengembangan di dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya peserta didik di dalam kelas sudah bosan dengan kegiatan di dalam kelas, duduk hanya memandangi papan tulis, hanya memandangi tulisan, hanya dengan menulis dengan di buku atau di kertas misalnya, kita bisa alihkan ke metode yang lain. Misalnya saja silahkan anak-anakku sekalian yang bawa HP, misalnya silahkan kita bisa browsing misalnya pengetahuan yang ada di HP kita masing-masing. Silahkan bebas mau nonton YouTube-nya, mau mendownload materinya lalu kemudian dibaca, itu juga adalah pengembangan begitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan pengembangan yang ada di dalam proses pembelajaran kita. Tidak monoton peserta didik kita itu hanya di dalam kelas. Bahkan model pengembangan saat sekarang ini misalnya ada dulu zaman saya ada yang disebut dengan karya wisata begitu. Jadi orang berwisata, orang diajak ke lingkungan. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian dalam hal pengembangan itu tidak mesti lagi dibawa, misalnya peserta didik dibawa ke tempat wisata atau tempat di luar daripada lingkungan belajar, tetapi bisa jadi misalnya melalui kegiatan-kegiatan yang menarik mereka begitu. Peserta didik kita itu misalnya mohon maaf kalau sebagian mungkin masih banyak di pesantren-pesantren kita melarang penggunaan handphone di tempatnya ya, masih sebagian besar masih ada yang seperti itu. Ada yang menyebutnya mohon maaf, ada yang menyebutnya aduh ini pesantrennya kolot amat sih, masa sih tidak diperkenankan membawa HP begitu. Ada yang begitu. Di sisi lain ini kan dalam rangka menjaga begitu, dalam rangka menjaga peserta didik kita supaya dia tidak menggunakan teknologi itu di tempat yang salah. Tetapi kita juga sudah harus terbuka lah sekarang ini melihat perkembangan daripada peserta didik kita. Bisa jadi kalau di sekolah atau di madrasah atau di pesantren dia tidak bawa HP, tetapi di luar ketika dia keluar, wah itu luar biasa, itu dia justru melampiaskan di situ gitu. Mumpun dapat HP akhirnya dipergunakanlah berjam-jam sampai misalnya dia sudah waktunya istirahat. Alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih bijaknya sih sebenarnya kalau tetap dibuka kesempatan untuk mereka menikmati itu, tetapi dengan kontrol yang bagus. Saya kira itu jauh lebih bagus, diberikan kebebasan kepada peserta didik. Sama dulu saya Bapak Ibu sekalian ketika di pesantren, kita di pesantren dulu begitu, laki-laki perempuan tidak bisa ketemu kan. Jadi di pesantren akhirnya apa yang kadang kita juga menerobos begitu. Menerobosnya bukan menerobos dinding, tetapi menulis surat Bapak Ibu sekalian. Menulis surat. Jadi terkadang kita pakai misalnya siapa yang rencananya mau sakit lagi besok, ditanya itu teman kita. Jadi ada perencanaan siapa yang mau sakit itu. Jadi kalau sudah ada yang direncanakan sakit, disitulah tempatnya kita menitip surat itu. Jadi ada saja, mohon maaf, jadi ini kita sampaikan, ada saja trik-trik sesuai dengan zaman kita Bapak Ibu sekalian, untuk mau menikmati itu, untuk mau melakukan pelanggaran-pelanggaran itu sesuai dengan zaman-zaman kita. Peserta didik dilarang membawa HP ke sekolah, ya ada saja pasti triknya supaya dia bisa tetap bawa HP ke sekolah, dan dia bisa ada saja pasti triknya sesuai dengan zamannya Bapak Ibu sekalian. Kita juga seperti itu dulu, mungkin zamannya Bapak Ibu juga beda dengan saya begitu.
Ada larangan, tetap saja ada. Yang paling penting sesungguhnya adalah kontrolnya. Sehingga di dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu, implementasi daripada produk-produk yang disampaikan atau dipraktekkan itu harus dikontrol sedemikian rupa. Terus kemudian ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini Bapak Ibu sekalian, ada yang meletakkannya ada yang meletakkannya di depan, ada yang meletakkannya di tengah, ada yang pada bagian bagian belakang. Di bagian paling depan itu misalnya menerapkan kegiatan evaluasi itu di kurikulum Merdeka Belajar itu seperti itu modelnya. Namanya evaluasi, ada yang tahu evaluasi apa namanya di kurikulum Merdeka yang dibuat di awal itu? Pretest. Ya, pretest ya. Terus kemudian ada yang diletakkan di tengah. Apa itu? Evaluasi apa itu? Formatif. Ada yang tahu itu apa itu formatif? Ada asesmen kognitif. Tengah semester. Tengah semester ya. Ada tadi Ibu Marwah apa? Yang di awal tadi Pak, asesmen kognitif. Ya, kan begini, 3 hal yang harus dilakukan dalam kegiatan evaluasi itu, yaitu untuk mengetahui kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, di kegiatan awal terkadang biasa asesmen kognitifnya kita lakukan adalah dalam rangka untuk menganalisis sejauh mana pemahamannya terhadap satu materi begitu. Jadi ada asesmen kognitif, tapi biasanya asesmen itu biasanya melibatkan 3 itu gitu, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, di kegiatan awal itu ada pretest yang dilakukan kepada peserta didik kita, terus kemudian ada di kegiatan sambil berjalan, ini yang sementara juga berjalan di kurikulum OBE, di kurikulum apalagi namanya, apa singkatannya itu OBE. Artinya di setiap kegiatan pembelajaran itu harus ada asesmennya. Jadi setiap kali kita melakukan proses pembelajaran begini, ada evaluasi yang diberikan. Makanya itulah juga yang saya betul, ini artinya asesmen yang untuk mengetahui, terus kemudian ada di bagian akhir juga evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya evaluatif yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya hanya sekedar bukan menambahkan tetapi memberikan penegasan. Bapak Ibu sudah luar biasa tadi jawaban-jawaban yang diberikan kepada temannya di dalam rangka memahami tentang desain model EDI ini. Nah, model EDI ini juga Bapak Ibu sekalian banyak dikembangkan atau banyak diimplementasikan untuk melahirkan hasil-hasil karya dalam bentuk jurnal ilmiah dan dalam bentuk bahkan banyak teman-temannya yang mengimplementasikannya untuk menghasilkan karya tesis model EDI. Ketika kita tanya apa modelnya, ternyata modelnya model EDI gitu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sekalian diperdalam terkait dengan model EDI ini. Mungkin itu dari saya. Bisa juga kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kegiatan di e-learning kita
Bapak Ibu sekalian, di e-learning kita itu di topik 6 ya, di topik 6. Kita lihat dulu di topik 6. Oke, sambil menunggu. Bentar ya, agak lambat jaringan saya, kayak jaringan kampus. Topik 6 ya. Sorry, di presentasi klaster 1 dulu, klaster 2, klaster 3. Nah, kemarin presentasi klaster 1 direkam ya? Ada yang merekam ya? Klaster 1 direkam? Klaster 1 enggak ada, Pak. Oh, enggak ada rekamannya. Oke. Klaster 2 ada rekamannya? Tidak ada Klaster juga, Pak. 2. Klaster 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada juga. Yang klaster 4 tadi ada merekam? Saya, Pak. Oke, yang merekam nanti ini Anda tinggal klik klaster 4, terus kemudian klik ini add discussion topic, terus kemudian di subjeknya tuliskan link video yang dari YouTube ya, video rekaman klaster 4. Nah, terus kemudian di bagian ini Ibu yang tadi merekam, diklik ini yang gambar rantai, terus kemudian link rekamannya ke YouTube. Alamat YouTube-nya nanti disimpan di sini ya. Ini. Di paste URL-nya di sini, terus kemudian dicentang ini, terus kemudian create link. Jadi dimasukkan link yang dari YouTube di sini. Link yang dari YouTube-nya, terus kemudian create link. Cukup 1 orang saja yang membuat rekaman tadi itu untuk memasukkan di YouTube, terus kemudian linknya dimasukkan di topik berapa tadi ini? Topik 6. Ini untuk topik 5, untuk klaster 1, mudah-mudahan masih ada rekamannya di saya ini. Nanti saya cek. Ini adalah untuk bahan laporan kegiatan kita di tingkat pasca sarjana, bahwa
kegiatan yang kita lakukan, proses pembelajarannya walaupun sifatnya online, tapi tetap terdokumentasi semuanya. Karena kelasnya kelas virtual. Saya lupa menyampaikan kemarin untuk merekam ini setiap kegiatannya ini. Oke. Nah, itu untuk di kelompok 6. Nanti pekan depan kelompok 7. Terus kemudian nanti sekaligus juga sebelum kita mengakhiri untuk tahap pertama akan ada ujian tengah semester yang akan kita lakukan, tetapi ada nanti saya sampaikan pada saat pertemuan ke-7 di presentasi klaster 5. Terus kemudian kegiatan kita di sesi hari ini di topik 6. Oke, daftar hadirnya, mohon maaf saya harus absen kegiatan kita. Saya mulai, Ibu Susiani. Belum muncul, Ada? Pak. Ibu Susi. Belum pernah Tidak muncul, pernah Pak. hadir itu, Pak, dari pertemuan pertama. Oh, begitu. Pak Hasrudi. Hadir. Nirwana. Hadir, Pak. Jamaluddin Mangka. Hadir, Pak. Alfian. Hadir, Pak. Abdul Sainab. Hadir, Pak. Trisnawati. Hadir, Pak. Sutriani. Izin tadi Kamsir. sholat, Pak. Oh, Suaranya deh. iya. Kamsir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sutriani itu Nur hadir, Esa. Pak, itu. Ada suaranya. Hadir. Siapa yang hadir? Nur Esa. Ya, Pak, hadir. Ya, Ahmad Junaid. Hadir, Pak. Ibu Amirila. Hadir, Pak. Lewat Nur Aisyah. Nur Aisyah lewat tadi, Pak Dokter. Nur Aisyah ada ya? Iya. Nur Mutmainnah. Hadir, Pak. Maryam Karimah. Hadir, Pak. Misliati Hamid. Hadir, Pak. Wildayani. Hadir, Pak. Muhammad Anugrah. Hadir, Pak. Jalaluddin. Hadir, Pak. Hasim. Hadir, Pak. Marwah. Hadir, Pak. Muhammad Afiq. Yusniar Sholat. Umar. Ada Yusniar tadi nih, Umar. Pak, pemateri. Oh iya. Sahru Rahmawati. Ini yang tadi enggak bagus jaringannya, Pak. Oh ya. Neni Audina. Hadir, Pak. Sulfajri. Hadir, Pak. Nurul Asikin. Ada tadi Nurul Asikin? Ada, Pak, cuma keluar masuk terus anunya, Pak, mati lampu kayaknya. Oh, Sukma Kristalara. Hadir, Hairul Pak. Iswandi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muncul SPD. Hadir, Pak Dokter. Syarifah Asliah. Hadir. Moderator. Oke, baik. Mungkin demikian dulu pertemuan kita pada sesi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tinggal mengerjakan tugas yang ada di topik 6 untuk membuat resume. Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang. Di pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Semangat, Pak Alfian. Terima kasih, Pak. Jalaluddin, semangat Pak Jalaluddin.